Sore menjelang malam ini Tuhan kami ucap syukur Tuhan. Biarlah kau kuduskan hati kami, tubuh jiwa roh kami. Kuduskan juga PD hati Bapa ini dengan kuasa-Mu. Ambil alih sepenuhnya Tuhan. Engkaulah Allah kami yang berdaulat dalam hidup rumah tangga kami semua Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan lawatan-Mu Tuhan. Apa yang Kau utus buat kami Tuhan, untuk memberitakan Injil keselamatan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkaulah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Kami yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, Kau pakai kami sebagai alat bejana-Mu untuk kami memberitakan Injil keselamatan-Mu. Ya Bapa, kuduskan hati kami, tubuh jiwa roh kami. Biarlah Tuhan, Kau juga menguduskan hati hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu di sini, jemaat-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Ambil alih sepenuhnya Tuhan. Engkaulah Allah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang diberkati dengan firman Tuhan ini kita katakan amin. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, kekasih di dalam Tuhan, shalom. Boleh kita langsung aja, posisinya bisa ditampilkan ayatnya. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Nah di sini ini di perikopnya juga Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita bukan sekedar bisa kalau lagi enaknya kita percaya sama Tuhan. Benar? Tapi kalau lagi nggak enaknya kita seolah-olah ditinggalkan sama Tuhan. Amin. Kadang-kadang apalagi ekonomi lagi begini nih. Benar-benar kita berasa semua, mungkin ngalamin semua. Benar? Apa yang dikatakan tadi WL? Benar? 99%. Benar posisinya. Kepuruk kalau boleh kata. 1%-nya buat istilahnya buat lulusnya susah gitu, buat mencarinya susah banget gitu. Tapi bagaimana istilahnya kita lihat lagi posisinya kesaksian daripada rasul-rasul di dalam firman yang hidup ini. Kita lihat lagi coba untuk mempersingkat waktu 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di sini bukan ini sebenarnya ini bukan 1 Yohanes 1 ayat 1. Sebenarnya ini 1 Yohanes pakai ada depannya ada satu lagi. Firman itu adalah Allah. Nah, ini Samuel. 1 Yohanes. Nah, ini kita mulai dari sini ya. Kita baca sama-sama ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ayat 2. Nah, kita baca sama-sama. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu, kami ceritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Ayat 4. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ayat terakhirnya 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang menyampaikan kami kepada kamu.
Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Nah, di sini jelas posisinya. Ini yang bersaksi bukan istilahnya sekarang ini nabi-nabi, istilah rasul-rasul zaman dahulu posisinya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ayat 5 yang terakhir ini dia katakan Allah itu adalah terang dan di dalam Dia tidak ada sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau kita hidup di dalam terang, itu segala sesuatunya, kegelapan itu kalah dengan terang. Amin. Contohnya, kalau kita nyalain lilin atau nyalain lilin, satu lilin, itu satu ruangan bisa kelihatan. Tapi taruhnya jangan di bawah. Tapi taruhnya di atas meja atau di atas gantang. Benar? Posisinya. Jadi lilin itu menerangi orang-orang yang sekitarnya di situ. Nah, di sini kita manusia pada akhir zaman ini kita harus jadi saksi dan menjadi terang. Amin. Bukan sekedar kita hidup cuman istilah biasa-biasa aja, hidup cuman enggak berarti. Tapi kita beroleh keselamatan di situ, kita harus posisinya harus menjadi dampak dalam hidup kita untuk menjadi berkat buat orang-orang yang butuh pertolongan. Amin. Nah, kita ini bagaimana kalau kita hidup istilahnya egois di dalam hidup kita, kita sombong, kita ini sebenarnya di dalam hidup kita harus istilahnya harus tetap berfokus kepada Tuhan Yesus kita yang di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Kita membaca firman. Amin. Siapa yang sini dibaca firman setiap hari? Angkat tangan coba. Nah, coba kalau misalnya baca firman, aku mau tanya satu kata aja posisinya. Siapa yang hafal dalam istilahnya posisinya untuk menabur? Katakan ada berapa orang sifat daripada penabur itu? Siapa yang jawab? Dikasih sepeda loh. Hah? Penabur, tahu? Nah, yang pertama menabur di tanah tipis. Benar? Yang kedua di tanah batuan. Yang ketiga di tanah. Nah, yang keempatnya itu tanah subur. Nah, 4. Berarti ada 4. Di dalam 4 itu kita tuh yang mana? Cuman di sini aku mau jelasin tipe-tipe di akhir zaman ini banyak kan kita orang percaya di dalam tipe-tipe ini Tuhan katakan. Aku sendiri belajar dengan firman ini. Sebab apa? Kita katakan bukan yang tipe-tipe yang pertama. Kalau ini kita dengar firman, semua dengar firman enggak? Dengar. Tapi kita menyimak di dalam hidup kita. Nah, itu dikatakan yang pertama, posisinya dijelaskan di situ posisinya waktu kita mendengar firman Tuhan itu, kadang-kadang pikiran kita masih ada di rumah, bukan? Pikiran di gereja, hari Minggu, pikiran masih ada di rumah itu. Benar? Ini hari kompor udah dimatiin belum ya? Benar nggak posisinya? Ini hari entar pulang dari sini kita mau pergi kemana ya? Jadi pikiran itu nggak fokus di gereja. Amin. Aku pernah ngalamin banyak hal-hal yang begini. Jadi kalau kita mau pergi ke gereja atau apa, kita doa dulu. Amin. Nah, dijelaskan. Nah, di sini baru kita tipe-tipe yang mana yang kita jelasin. Coba Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah, ini 21-nya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, di sini jelas tipe-tipe orang yang begini sekalipun banyak sekarang ini. Kalau aku lihat sepelayananku juga banyak mundur ya begini. Banyak kan hamba-hamba Tuhan yang dibilang ya aku sering-sering sama Pak Andi gagal fokus. Makanya dikatakan bukan istilahnya posisinya ngusir setan demi namamu. Benar? Bisa aja ngusir setan. Orang bisa ngusir setan, bisa. Aku mantan. Kalau aku bilang cerita, aku mantan. Orang mungkin Alda tahu itu. 2000 tahun 2000 itu sampai sekarang aku sampai disebutnya Ghostbuster. Pernah pelayanan di situ, bukan melayani orang-orang buat istilahnya membersihkan segala kuasa kegelapan. Nah, di sini kita bukan sekarang ini bukan urusan begitu lagi. Kita cari jiwa, bukan urusan istilahnya ngusir setan, nangkap setan, istilah gitu bukan.
sekarang ini di akhir zaman kita harus istilahnya apa yang dikatakan bukan menjadi penjala ikan atau yang ngurusin yang kecil-kecil itu, tetapi kita harus menjadi bawa jiwa untuk kepada Tuhan, datang kepada Dia. Banyak orang pertobatan, itu yang kita cari. Amin. Nah, di dalam hidup kita sekarang ini kita harus jadi berdampak. Amin. Benar nggak tanya hidup kita berdampak? Nah, kalau kita hidup nggak berdampak, kita bertobat. Apalagi sekarang posisinya ekonomi lagi begini, kita carinya siapa? Apa cari orang pintar? Apa cari mbah-mbah? Atau ke gunung-gunung? Banyak kan orang sampai istilahnya orang percaya sendiri masih percaya hal-hal begitu mistik. Karena kita tahu kita harus tolak itu di dalam itu. Mistik itu bahaya buat hidup kita. Karena apa posisinya? Tuhan bicara Tuhan kita, Tuhan yang maha tahu. Amin. Karena Dia sebelum kita berkata-kata, Dia tahu nggak hati kita? Tahu. Sebelum kita minta, Dia tahu nggak hati kita? Tahu semuanya. Jadi kita nggak bisa berdusta di mata dua. Kenapa kita nggak bisa berdusta di mata Dia? Karena kita tahu apapun di dalam hidup kita seizin dengan Dia. Benar posisinya. Karena waktu sekarang ini kita harus sungguh-sungguh bertobat. Karena apa? Waktu kita berdoa nih, kadang-kadang kita berdoa nih, kok doa kita nggak dijawab-jawab? Amin. Kita susah nggak dijawab-jawab. Kenapa kita doa ini nggak dijawab-jawab? Kita lihat ayat selanjutnya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Nah, kita baca sama-sama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat selanjutnya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu lah segala kejahatanmu dan membuat Dia menyinyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah, di sini kita kadang-kadang dosa itu kita anggap main-main. Benar? Kita bohong sama orang, nipu orang, apalagi yang terutama nipu istri. Nah, itu bahaya sekali itu posisinya. Karena itu pewaris tahta kita nanti. Nah, di dalam hidup kita hal-hal yang begini nih, dosa yang kecil itu jangan dianggap kecil. Karena apa? Dosa itu yang kecil itu bisa jadi besar. Api yang kecil itu dosa. Upah daripada dosa apa? Maut. Nah, di sini dijelaskan dosa itu kita nggak bisa bermain-main dosa lagi di akhir zaman ini. Kenapa? Posisinya kalau kita masih bermain-main dosa di dalam hidup kita ini, segala penyembahan, berhala, posisinya kita suka dusta di gereja, cuman kerjanya cari sono cari sini keuangan, pentingin diri sendiri, hal-hal yang begini, jangan sekali-kali. Kita tolak dalam nama Yesus. Kita percaya. Hal-hal gini, kalau kita cari Tuhan, carilah sungguh-sungguh. Aku ngalamin hidup, kasih karunia aku. Apalagi istilah kasih karunia itu, mungkin kalau yang bisa ikut itu di Bible aku itu, aku berkomunitas di KUL itu di tahun 2000. Sejak aku bertobat tuh aku ikut komunitas KUL. Nah, itu udah 3 kali generasi. Sampai sekarang ini aku bimbing teman-teman juga istilah di KUL. Siapa yang ikut KUL di sini? Belum ada. Ada masih, kalau misalnya ada di sini ikut KUL komunitas. Jadi kita bisa unity. Jadi waktu kita lemah ada yang nguatin, ada yang doain. Kalau kita sendiri-sendiri kita bisa dipatahkan sama istilahnya dosa. Dosa itu apa? Setan. Kita di rumah. Benar? Kita kalau sendiri-sendiri nggak kuat. Tapi kalau kita dalam dukungan doa di hadirat Tuhan, kita kuat. Amin. Nah, di sini kita kadang-kadang kita apa? Sama pelayan aja bentrok. Benar? Saling gesek. Benar? Tapi yang aku bilang pada malam hari ini, jangan sekali-sekali ngambil rezeki buat pelayanan. Rezeki pelayanan orang jangan sekali-kali diambil. Berkat daripada orang itu bahaya. Kalau aku bilang bahaya. Karena apa? Kayak aku pernah ngalamin ngelihat orang-orang begitu. Saling gontok, sama-sama pelayanan, sama-sama saling geser. Benar? Supaya dirinya disanjung. Wah, itu yang sekarang-kadang ini ngalamin. Amin. Nah, di sini kita apa posisinya? Kita di ayat ini kita harus bertobat sungguh-sungguh. Karena apa? Dia katakan posisinya kalau kita istilahnya di dalam hidup kita, dia katakan begini, Tuhan katakan, sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu?
Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia raja di hidupmu. Benar? Kalau Dia jadi raja di hidup kita, kita nggak bakal kekurangan. Katakan amin. Karena kita tahu di dalam hidup kita kita Allah yang mencukupi. Amin. Karena kita tahu semuanya. Kadang-kadang kita digoda sama iblis. Lah ngapain lu ke gereja? Benar? Gereja juga nggak bisa menyelesaikan masalah lu. Benar nggak posisinya? Kita percaya. Kita harus percaya sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan tadi WL. 99%. Kalau aku balik. Iman gak usah banyak-banyak. 1%. 1%. Jangan bilang istilahnya. Wah bisa mindahin gunung. Iman bagus mindahin gunung bisa. Iman yang besar bisa. Mindahin gunung bisa. Iman yang besar bisa menyelamatkan? Enggak. Tapi iman yang benar bisa menyelamatkan manusia. Hati-hati nih kata-kata di sini harus hati-hati. Kenapa? Iman yang besar dia beriman untuk punya visi. Dia bisa segala sesuatu bisa. Mungkin kita beriman posisinya. Aku punya iman. Pokoknya tahun depan aku mesti sukses. Benar? Imannya bagus gak? Bagus sekali kan posisinya. Aku tahun depan mesti punya mobil. Aku harus kerja keras, harus beriman. Berimannya kepada siapa itu? Makanya dikatakan, kalau beriman pada diri sendiri bahaya. Karena apa? Bisa salah tangkap, jadi kita berbuat jahat. Tapi kalau iman 1% itu, 1% iman di dalam Kristus, itu bisa menyelamatkannya apa posisinya? Kita taat. Benar? Kita berimannya itu kita taati perintah Dia. Percaya 100%, bukan percaya setengah-setengah. Kasarnya 1% beriman. Ingat kata-kata 1% itu iman di dalam Kristus Yesus. Benar? 99%-nya percaya penuh dan taat akan perintahnya. Pasti berhasil. Katakan amin. Gitu. Siapa yang sekarang ini lagi ngalamin posisinya lagi ekonomi terpuruk, angkat tangan. Kalau misalnya terpuruk, istilahnya malam hari ini, biarlah malam hari ini kita katakan pujian ini. Ben, kita satu pujian. Gitu, pujian. Kita boleh bangkit berdiri, kita angkat satu pujian ini. Ku yakin Tuhan memberkati, ya Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Taruh tangan kanan di dada malam hari ini. Biarlah kalau misalnya butuh pertolongan Tuhan, taruh tangan kanan di dada. Katakan ini iman. Percaya penuh kepada Dia. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu. Taruh tangan di kanan di dada. Biarlah malam hari jamahanmu Tuhan, jamah anak-anakmu Tuhan. Beri kemampuan anak-anakmu malam hari ini Tuhan. Apapun pergumulannya Tuhan, Kau berikan jalan keluar ya Tuhan. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya Tuhan, biarlah hamba-Mu yang
Ini malam hari Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan jamah Bapak. Biarlah dia membuka hati untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Lebih lagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk. Kita lanjut. Kita lihat lagi posisinya. Apa sih posisinya kalau kita mau diberkati di dalam firman Tuhan ini? Kita mau diberkati ini posisinya apa yang kita harus taat untuk melakukannya? Kita lihat Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Ya. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, aku mengasihi kamu. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitakan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar. Sampai sini dulu posisinya. Di ayat 15 kita jelas di situ. Kita katakan perintah itu saling mengasihi. Jadi kalau kita nggak punya kasih Yesus, percuma hidup. Percuma. Jadi mentingkan diri sendiri. Nah di sini yang akhir zaman dikatakan dia Wahyu juga jelas posisinya. Bahwa istilahnya sekarang ini kebanyakan orang mementingkan dirinya sendiri. Nah di sini waktu mentingin diri sendiri, waktu dia, ya apalagi dia posisinya orang berduit, orang kaya, ya ada kedudukan, ada jabatan, itu ditaktor, benar? Jadi dia nganggap yang bawahannya itu udah nggak ada apa-apanya, pokoknya gua harus begini-begini, nggak bisa apapun, benar? Nah di sini hal-hal yang bahaya apa? Di dalam ayat yang terakhir 15 ini, aku tidak menyebut lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah kita di sini kita jelaskan posisinya bahwa kita itu, Yesus itu benteng hidup kita. Jadi kekuatan kita tuh ada di dalam Yesus. Amin. Kalau kita dia bilang apa posisinya, kita ikutin aja. Jangan kita ngelawan daripada kuasa Roh Kudus. Amin. Apa yang dia tuntun pasti benar. Yang nggak benar kitanya posisinya. Karena apa? Dia katakan kita bukan disebut lagi istilahnya hamba atau apapun, atau bukan teman, tapi posisinya sahabat. Kita nyanyikan satu pujian ini. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau kota benteng hidupku. Amin. Di sini kadang-kadang kita berserah penuh tuh nggak bisa. Karena apa? Kita tuh buat ngenanggalin kedagingan kita, apa keegoisan kita nggak bisa. Kalau kita udah benar-benar istilah bisa merasakan kebaikan Tuhan, baru kita bisa ikut Tuhan tuh. Bahwa ikut Tuhan tuh enggak takut, baru bangun tidur aja takut.
Baru bangun tidur aja takut kita. Karena apa posisinya? Kita kalau nggak tanpa dia, kita kan nggak bangun lagi. Mesti ingat itu. Posisinya harus tahu. Kita bangun itu dikasih napas kehidupan, napas gratis oleh Tuhan. Kita nggak ada yang tahu mati kapan, benar posisinya. Kita nggak ada yang tahu, sekalipun dia presiden, amit-amit posisinya, dia nggak ada yang tahu matinya kapan, benar. Ini hari pemanggilan orang nggak ada yang tahu posisinya. Tapi Tuhan tahu waktunya kita. Agenda Tuhan nggak bisa lari. Agenda Tuhan nggak bisa meleset. Katakan amin. Amin. Nah di sini posisinya. Ayo kita lanjutkan ayat 16-17. Nah, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat terakhir 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, kalau kita udah punya kasih, posisinya di sini, posisinya yang baik benar di dalam hidup kita. Kasih Yesus itu kita bisa alirkan di dalam hidup kita. Kita bisa berdampak untuk mengalirkan kasih Yesus itu di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita kasih itu jadi itu seperti kalau kita simpan aja posisi kasih Tuhan, kita nggak bagikan, itu seperti laut mati. Benar? Kita jangan seperti laut mati, tapi kita seperti sungai Yordan. Kita bisa mengalir, kita bagikan. Kadang-kadang kita tuh ego kita tuh kadang ini kan boleh gua nyari sendiri. Benar nggak? Capek. Kita bagiin ini semuanya sampai istilahnya ini boleh hasil kerja ini. Ini semua punya kita. Kasarnya boleh hasil jadi payah, benar? Tapi kalau Tuhan memberikan itu lebih dari itu. Katakan amin. Karena apa? Dikatakan di firman Tuhan, dikatakan apa posisinya di Filipi? Allahku mencukupi segala kebutuhan keperluanku. Benar? Apa yang kita minta lebih nggak daripada yang kita doain? Kadang-kadang kita minta, posisinya kita minta, Tuhan, aku minta istilahnya jodoh, aku minta istilahnya berkat. Tuhan pasti kasih kalau kita sebagai anak. Kalau kita nggak sebagai anak, bagaimana di dalam hidup kita? Amin. Nah di sini kita lanjut 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 5. Nah, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang bergerumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia yang memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi tidak aku mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Benar gak posisinya di sini? Kalau kita lihat posisinya di dalam hidup kita, ini kan di ayat 2 udah jelas ya. Kita lanjut ayat 3. Ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat terakhir. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Nah, di sini kita posisinya apa yang kita lanjutkan posisinya di sini? Kenapa? Kasih itu harus ada di dalam diri kita. Kalau kita tanpa kasih Yesus itu di dalam diri kita, kita tuh seperti laut mati. Kita nggak tahu kapan kita pemanggilannya. Benar? Kita nggak berdampak dalam hidup kita. Naik mimbar sini, gampang nggak? Yang penting jangan bisu. Nanti naik mimbar di sini nih semua orang bisa. Asal jangan bisu. Dan cacat aja masih bisa. Benar posisinya. Tapi kalau bisu kan susah, dia gagap. Benar nggak bisa ngomong. Tapi di pertanggungjawaban naik di mimbar gini. Benar? Apa yang kita katakan di mimbar ini, itu dibagi 3-nya tuh ke kita. Benar? 1-nya ke sampean-sampean di sini jemaat. Benar? 3-nya tuh ke kita. Kita belajar dulu.
Kalau kita nggak belajar, dididik Tuhan, nggak bakal ada urapan. Amin. Kita bisa tahu itu urapan Tuhan apa urapan setan. Aku tuh mantan, jadinya aku tahu bedain. Masuk rumah orang aja aku tahu ada penunggunya atau apa. Benar? Posisi. Jadi kita tuh di dalam hidup kita belajar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Karena kita tahu kasih Yesus itu adalah kasih agape. Karena posisi agape itu tidak ada batasnya. Dia nggak ada. Kalau kita dikasih orang kan kita nungguin batasnya. Apalagi sekarang lagi zaman politik begini, benar? Ngasih 10 dus Indomie aja kalau perlu di foto. Masuk di YouTube. Benar? Posisinya. Kalau Yesus nggak ada. Dia kalau udah ngasih memberi unlimited, bebas. Posisinya nggak ada batasnya. Sama juga dikasih memberi tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Benar? Kasih Yesus itu adalah kasih yang nggak ada batasnya. Kasih Yesus diajar kepada kita semua sebukti bahwa segala kehidupan yang tidak pernah di dalam hidup kita, dia nggak pernah gagal. Amin. Tidak pernah ada Tuhan yang gagal di dalam hidupnya. Amin. Rancangan Tuhan nggak ada rancangan kegagalan. Rancangan Tuhan apa? Rancangan damai sejahtera dan hari esok yang penuh pengharapan. Itu adanya di mana? Coba, adanya di mana? Yeremia berapa? Ayat berapa? Nah, pintar itu Alda. Amin. Kalau kita baca firman, hari-hari belajar baca firman. Sampai firman itu ngomong sama kita. Amin. Belajar baca firman. Siapa yang di rumah istilahnya sering setiap pagi saat teduh? Benar? Jangan kita istilahnya saat teduh cuma nyarinya yang hal-hal yang tidak diinginkan. Benar? Apalagi kita nyarinya istilahnya ke gereja. Maaf nih, ke gereja ada AC. Benar? Ada makanan. Benar gak? Gereja-gereja tertentu ada dikasih makan. Penuh. Justru salah posisinya. Kitanya yang salah. Salahnya bagaimana? Gereja boleh makan. Tapi bukan tujuan kita motivasinya makan. Tapi makanan rohani yang kita butuhkan. Benar? Jangan makanan jasmani. Dibuang ke jamban. Benar? Cari makanan rohani yang gak bisa apa. Jadi bisa mengubahkan sifat karakter kita yang baik. Benar? Kalau kita nggak posisinya ke gereja cuma nyari makan, nyari PK, jangan, jauh-jauhin. Benar. Jauh-jauhin. Kenapa? Aku ngalamin. Nih, aku cerita sedikit kesaksian aku. Di dalam hidup aku, posisinya banyak teman-teman pelayanan. Din, kita ngelayanin ke sono kesini. Mungkin dulu pernah Ibu Doli yang sering kesini. Ibu Liana kenal pasti, Ibu Doli, Pak Andi. Saya tuh ngelayani berdua dia. Kemanapun, rumah sakit, sampai pulang malam. Berdua aja ngelayanin sama Ibu Doli itu. Cuma dia sekarang sakit kakinya. Gak bisa jalan. Posisinya secara manusia teman sepelayanan itu sedih kita. Tapi kita gak bisa bantu apa-apa. Cuma bisa bantu doa sama istilahnya. Cuma jenguk. Benar? Selama ini kan masing-masing sendiri. Jauh lagi posisinya. Adanya di Serengseng. Posisinya. Ujungnya Ciledug. Posisinya. Makanya aku kalau suka aku ajak ke sini, aku nganterinnya keberatan, bukan keberatan, aku bisa 1:30 pagi balik lagi ke rumah. Macetnya. Jadi bukan aku nggak mau bawa ke sini, dia mau ke sini, tapi aku ngantar pulangnya itu jauh. Benar? Pelayanan sama dia. Orang sakit, rumah sakit Sari Asih, Ciledug. Benar? Kemanapun, sampai ke Medika, Geraha Kodoya kita ngelayanin sama dia. Benar? Ada yang sakit di rumah-rumah, kita datang. Kita lepasin, pelepasan. Benar? Posisinya. Ada teman-teman yang ada kematian, kita layanin di acara penghiburan. Benar? Nggak ada kita pikiran, oh begini. Nggak ada. Yang penting kita kalau disuruh, kita jalan aja taat. Minta bungkus sama Tuhan Yesus. Amin. Darah Yesus menyucikan kita. Yang penting kita tulus. Jangan ngambil alih. Istilahnya segala sesuatu ini dari diri kita sendiri. Amin. Kita kalau jadi hamba, kita harus jadi hamba. Jangan kita bawa cara kita sendiri. Ya, kalau kita jadi hamba kan dia, Tuhannya ada dong. Benar? Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Nah di dalam hidup kita, jangan kita punya istilahnya hati yang dengki atau itu. Karena waktu kita beriman di dalam dia, apapun yang dikatakan tadi, kita waktu beriman mempunyai iman besar, is okay, benar. Tapi berimannya kepada siapa? Posisinya itu yang tanda tanya kutip besar itu, imannya kepada siapa? Benar?
Tapi waktu kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita, 1% aja beriman. Ya gitu, 99%-nya apa? Kita katakan kita percaya penuh dan taat akan perintahnya, lakukan. Lebih bagus begitu. Jangan beriman 99%, tapi berimannya kepada orang pintar. Benar? Amin, amin. Posisinya. Karena apa? Waktu kita beriman sama orang pintar, kitanya yang bodoh. Segala kehidupan kita di dalam hidup kita, hati-hati. Makanya dikatakan iman sebesar biji sesawi aja, imannya apa? 1%. Biji sawi kecil gak? Kecil. Tapi bisa mindahin segala sesuatunya kan? Iman biji sesawi. Karena iman biji sawi itu, tapi dia benar-benar percaya penuh kepada Yesus. Posisinya percaya 99% dan taat melakukan perintahnya. Posisinya di dalam hidup kita. Apa yang kita ajarkan di dalam hidup ini? Nah, ayat yang terakhir kita lihat posisinya Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan dan kasih persekutuan Roh Kudus, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kita pelan-pelan ya satu-satu ayatnya. Di sini di dalam Kristus ada nasihat. Siapa yang beri nasihat kita? Roh Kudus. Ingat, kalau kita udah dikasihkan, kalau orang yang peka akan baca firman sehari-hari, posisinya baca firman, itu ada warning, alarm. Jadi kalau kita berbuat salah, kita tahu ada teguran. Jangan, ya jangan. Jangan diterusin. Kalau kita udah dibilang jangan coba-coba diterusin. Gitu. Karena ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Kita lanjut ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Nah di sini apa? Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Rendahkan kamu sehati, sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Apa sih tujuan kita di dalam hidup kita? Kalau boleh dikatakan tujuan aja. Di akhir zaman itu tujuan kita cuma apa? Menyenangkan hati Tuhan. Tujuan utama kita. Amin. Waktu kita menyenangkan hati Tuhan, apapun di dalam hidup kita pasti tergenapi. Amin. Karena dia tahu hati kita dia nggak bakal tinggalin kita. Kita kan anak posisinya. Siapa yang bisa meninggalkan anak yang setia kepada dia? Benar? Tuhan Yesus itu Tuhan yang setia di dalam hidup kita. Amin. Nah, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapakku pun mengasihinya kepada dia. Aku pun mengasihi dia, menyatakan diriku kepadanya di dalam hidupnya. Nah di sini dikatakan apa? Waktu kita berpegang teguh kepada Yesus Kristus, iman kita, meskipun kita iman yang kecil, kita percaya di dalam hidup kita, hal-hal yang apapun yang tidak mungkin itu adalah menjadi mungkin. Karena apa? Posisinya waktu terjadi hal-hal yang tidak enak, kita misalnya ditipu orang, mau ditipu orang, Roh Kudus berkata, hati-hati dengan orang itu. Amin. Kalau kita nggak peka suaranya, bagaimana kita posisinya bisa mendengar? Benar? Audible Tuhan tuh nggak bisa sembarangan, nggak bisa main reka-rekaan. Amin. Itu prosesnya lama, nggak bisa sehari, nggak bisa sebulan. Itu tergantung dari hati kita mau dibentuk. Benar? Kalau kita mau dibentuk di dalam hati kita, posisinya itu cepat posisinya. Pertobatan harus sungguh-sungguh. Benar? Kita nyanyikan satu pujian ini. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Katakan Yesus, nama Yesus, pujilah dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Katakan sekali lagi. Kasih Yesus sungguh indah
di dalam hidupku ini sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Panggil dia, Yesus, nama Yesus. Pujilah dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjut ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang terakhirnya, hendaklah kamu hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, di sini pikiran kita itu mesti tunduk di dalam Kristus. Kalau pikiran kita nggak tunduk di dalam Kristus, itu berarti Roh Kudus nggak ada. Katakan amin. Kalau kita mau tunduk, kita harus ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita percaya penuh, bukan percaya main-main. Apapun pergumulannya di tahun ini, kalau boleh dikatakan PH, tahun ini adalah 5785. Posisinya PH. Nah, di sini P ini berbicara mulut. P. Kalau boleh dikatakan dia masuk 2 Oktober ini, P itu mulut. Mulut itu kita berjaga-jaga mulut kita. Untuk apa berjaga-jaga? Mulut ini jangan dipakai untuk berbohong. Katakan amin. Jangan dikatakan istilahnya kita untuk menipu. Benar? Posisinya menggosip, apalagi perempuan-perempuan menggosip. Bahaya itu. Di tahun PH ini paling bahaya itu posisinya. Mulut kita gunakan untuk muji Tuhan. Jangan sekali-kali kita bergosip atau menjelekan orang, itu bahaya buat hidup kita. Hei, ini berarti karunia. Kalau boleh dikatakan karunia. Aku mengucap syukur sama Tuhan, bisa berdiri di sini, bisa membagikan apa yang aku alamin di dalam hidup aku. Iya, semua ini istilahnya karena anugerah Tuhan di dalam hidup aku. Kalau aku nggak disuruh, aku nggak mau posisinya. Tapi kalau aku disuruh, kemanapun aku jalan. Sebab aku punya 2007 aku lagi nyanyi, posisinya nyanyi yang Samuel Irfan itu posisinya aku nyanyi itu, aku suruh ngelayani di rumah sakit, akunya dibikin sakit. Secara manusia kan nggak mau, bener nggak posisinya? Posisinya kita waktu melayani orang-orang di itu, orang-orang istilahnya dalam Katolik itu mau dibaptis, posisinya di situ hal-hal tertentu gitu kita nggak ngerti. Kenapa posisinya kita nggak ngerti di situ? Hal-hal yang sifatnya belum kepikiran sama aku, itu posisinya aku suruh ngelayani di rumah sakit itu di Geraha Kodoya untuk 5 orang buat bertobat. Kita disuruh masuk situ posisinya. Boleh aku satu pujian ini aku nyanyikan. Tapi kalau misalnya kita beriman benar-benar, kita benar Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Amin. Benar-benar. Waktu aku nyanyikan pujian itu, benar-benar aku bilang, aduh ampun Tuhan, posisinya masa di rumah sakit ngelayaninnya, sedangkan aku dibikin sakit, bukan disakit, tapi aku langsung beriman posisinya. Aku sampai bilang sama orang itu, aku besok pagi juga pulang, aku nggak bakal nginep di sini, besok pagi aku pulang. Aku bilang, dalam arti aku sembuh posisinya, bisa ngedrop posisinya. Nyanyinya inilah, tanpa mengeluh ku jalani hidupku, dengan bersyukur ku terima kehendak-Mu, sebab Kau bekerja di segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Ku mau melayani-Mu
ku mau mengasihimu kemanapun kau utus. Ku siap melayanimu, kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia sampai akhir hidupku. Benar-benar itu waktu ngelayanin itu waktu sampai aku bilang, begitu aku baru masuk ke UGD aja posisinya itu di depan aku mayat 2. Posisinya kita udah keder dulu posisinya dia. Masuk di UGD kan banyak kan orang banyak kan kecelakaan. Kita lihat di situ masuk kecelakaan posisinya, meninggal di depan kita posisinya. Tapi posisinya kita masuk begitu masuk ke ruangan tertentu, kita masuk berenam sama kitanya berenam di Geraha Kodoya. Nah kita di situ lihat ada orang istilahnya mau dibaptis. Baptis itu masih ragu mungkin, Katolik sebabnya. Posisinya itu ada keponakan kita lagi masuk di situ satu. Nah waktu dibaptis itu ada Romo doain kita. Kita dia tanya Romonya kita, ya Romo, aku mau posisinya bukan itu, kita sama-sama jadi pelayan posisinya. Nah sepertinya orang yang menolak itu kan ada yang udah mau sekarat. Benar posisinya itu ada orang kaya sekali itu di situ yang punya NGK itu pabrik busi NGK itu paling gede itu Jakarta posisinya. Nah waktu dia di selain bertobat kita ada sukacita di dalam hidup kita. Oh begini caranya Tuhan nuntun kita bahwa istilahnya orang ini kan ada yang masih ragu-ragu mau dibaptis, benar percaya apa enggak, benar enggak istilahnya Tuhannya, benar posisinya. Waktu kita berdoa itu ada kuasa kegelapan di orang-orang itu posisinya. Nah waktu sebelum dibaptis itu kan kita lebih dulu daripada Romonya ditinggal di situ. Benar? Kita doain satu-satu. Benar posisinya. Termasuk keponakan kita. Akhirnya dibaptis pada malam hari itu. Baptisnya juga jam 7:30 posisinya. Tuhan tuh baik, sangat baik. Jadi kita tuh dipakai Tuhan bukan sekedar istilahnya posisinya hanya memikirkan diri sendiri seperti laut mati. Kita berdampak buat luar. Makanya kita kalau kemanapun istilahnya, makanya aku dalam hidup aku bilang, ya Tuhan yang penting kau utus aku kemana aja. Jangan kita pilih-pilih. Benar? Pilih-pilih. Kemana ke sini? Gak usah ke ujung berung. Gak usah ke luar negeri, kemana-mana ngelayanin. Amin. Ngelayanin cari orang susah aja di sekitar kita aja. Berdampak gak kita dalam hidup kita? Gak usah pakai kemana-mana. Benar? Yang di kampung kita aja gak ngehargain kita, bagaimana kita berdampak? Benar? Kalau orang di kampungnya aja udah berdampak, apalagi keluar. Benar? Posisinya itu melayani lebih efektif. Benar? Posisinya. Amin. Tanpa Yesus kita nggak bisa hidup. Benar? Makanya aku jemu-jemu posisinya. Jangan tinggalin Tuhan. Apa dengan segala sesuatu jangan tinggalin Tuhan. Sayang hidupmu. Karena keselamatan itu nggak bisa dibeli sekalipun kau kaya. Amin. Karena pemanggilan waktunya itu nggak bisa main-main. Benar. Kalau masih ada orang nasihat, masih kita ditegur dengan firman Tuhan, percayalah Tuhan masih baik sama kita. Berarti Roh Kudus itu masih ada di dalam diri kita. Benar? Biarlah kita tutup doa, kita berdiri. Biarlah kita buka hati posisinya malam hari ini. Biarlah Roh Kudus menjamah kita. Apapun pergumulan di dalam hidup kita, coba kita katakan, Roh Kudus, kau jamah aku, pulihkan aku, berikan hati kami sebagai hamba-Mu untuk kami bisa lebih jadi berkat buat orang lain. Kita angkat satu pujian ini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan sekali lagi, Roh Kudus, undang dia masuk dalam hati kita. Kau hadir di sini, penuhi Bapa ruangan ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Oh Kudus, ku mengasihimu.
Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Angkat tangan kita bersama Dia. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, ku buka hati sepenuhnya. Buka hati untuk menerima Roh Kudus, urapan Tuhan, untuk kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan bermain lagi dengan dosa. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan sekali lagi, biarlah urapan Tuhan mengalir. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jamah Bapa, semua anak-anak-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya Tuhan, terima kasih Bapak. Malam hari ini Tuhan, firman-Mu telah kami sampaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tak terbatas menjamah anak-anak-Mu malam hari ini, jemaat-Mu di BD Hati Bapa Tuhan. Kau berikan lagi kesehatan buat semua anak-anak-Mu di dalam pelayanan hati Bapa Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan, katakan amin. Yang terbeban Kau lepaskan Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Biarlah apapun Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi hidup kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk mengenal pribadi-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan terus Tuhan menguatkan kami Tuhan, menuntun kami, memberikan jawaban-jawaban di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah urapan-Mu mengalir kepada anak-anak-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari kita katakan amin. Nama Yesus. Sebelum ini kita bangkit berdiri. Kita minta sekali lagi, biarlah kita benar-benar pertobatan kita bukan main-main lagi. Biarlah kasih Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan pada malam hari ini buat semua yang hadir di sini. Kita rasakan kasih Tuhan, kita sembah Dia, kita puji Dia, kita percaya Tuhan itu baik. Bapak kita tuh tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin. Kita nyangkat satu pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Katakan ku rasakan sekali lagi. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah Tuhan mujizat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya. Ya rapaya syakarapaya sekererererere. Kiralah Bapa. Ya rapaya Ya rapaya Kamu berkati anak-anakmu malam hari ini Tuhan. Mujizat masih ada buat anak-anakmu Tuhan. Biarlah Kau memberkati Tuhan. Berkati Pak Andi Tuhan, Ibu Liana, staf di sini, pemusik semua, WL semua, choir semua, Kau berkati pemusik Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mujizat masih ada buat kami Tuhan. Biarlah kami mencari Engkau sungguh-sungguh, bukan yang lain yang kami cari, tapi Engkaulah Yesus yang kami cari. Terima kasih Bapak, Kau baik, sungguh baik Tuhan. Biarlah kami bisa temu di acara mesbah doa ini Tuhan, 2 minggu ke depan Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Biarlah kami rindu Tuhan menerima berkat yang daripadamu. Mari kita angkat tangan kita. Segala berkat, kasih karunia dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus memberkati hidup keluarga kami masing-masing di rumah. Biarlah Engkaulah Allah kami, penuntun hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berdaulat dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan menerimanya dengan berkat daripadamu, sukacita yang datang dari Mu. Mari kita yang terima berkat dan sukacita kita katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan.